Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama Hari Patria. Di sini kita akan menganalisa churn prediction analysis. Artinya seberapa banyak konsumen kita yang tidak memperpanjang layanan, kita sebut dengan churn. Kita menggunakan logistic regression ya untuk mengestimasi churn probability. Jadi kita bisa lihat di atas 60% maka dia melakukan churn, tidak melanjutkan langganan ya. Dan ini kita bangun berdasarkan model numerik dan non numerik sehingga kita menggunakan logistic regression. Dan ini merupakan bagian dari machine learning ya guys. Selanjutnya kita juga bisa melakukan regression ya. Berdasarkan kontraknya itu ada month to month, artinya pembayarannya bulanan, ada 1 year sama 2 year. Dan kita bisa lihat pengaruhnya itu berbeda ya antara setiap kategori kontrak berdasarkan total charge, monthly charge, dan tenor ya. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi pengaruh dari total charge, monthly charge, tenor untuk kelompok gender male dan female ya. Jadi kita bisa melakukan regresi bagaimana apakah ada perbedaan ya perilaku. Kemudian juga dari expected total charge dan juga kita melakukan prediksi ya berdasarkan monthly charge yang diberikan oleh konsumen. Itu di tahun 2020 bakal seperti apa. Kemudian dari churn analysis sendiri kita bisa melihat confidence itu dari 0% sampai 100%. 100% artinya ada churn, dia tidak melanjutkan langganan ya. Kemudian kita juga bisa melihat itu dari sisi tenor, kemudian dari sisi kontraknya, monthly charge, 1 year, 2 years, dan sebagainya. Dan kita juga bisa menggunakan decision tree analysis sebagai bagian dari supervised dan juga termasuk unsupervised machine learning ya. Jadi dari monthly charge, kontrak, kemudian total charge, kemudian dari payment dan sebagainya. Kita juga bisa melakukan sensitivity analysis ya. Dan kita bisa melihat kalau semakin panjang tenornya, semakin lama layanannya, maka tingkat probability melakukan churn juga lebih rendah. Nah ini untuk phone service, dia menggunakan phone service juga apa tidak. Kemudian dari sisi kontrak, month to month, 1 year, 2 years. Dan kita bisa melihat kalau monthly charge-nya dikurangi, maka probability-nya itu menurun ya. Sebaliknya kalau semakin mahal biaya yang dibayar ya untuk bulanannya, maka semakin besar probability untuk dia tidak berlangganan ya, atau kita sebut dengan churn. Sehingga ini merupakan tools yang sangat efektif untuk melakukan prediksi. Dan inilah bagaimana kita mengintegrasikan Tableau dengan R programming ya, dan kita sebut sebagai bagian dari machine learning untuk melakukan prediksi. Sehingga kita bisa membaca perilaku ya dari konsumen berdasarkan tools, berdasarkan features, langganan ya, kemudian berdasarkan data-data demografi, kemudian sistem pembayaran, dan juga terkait dengan monthly dan total charge yang mereka bayarkan. Dan kita bisa lihat sekali lagi, kita bisa bangun spatial analysis untuk seluruh area di Indonesia, dan dari tabel churn probability itu di atas 60%, artinya dia tidak melanjutkan langganan ya. Sehingga kita bisa membangun model, dan ini kita bisa jadikan sebagai prediksi. Nah ini kita lihat dia di atas 60% tuh churnnya 1 ya, di tabel paling kanan churn probability itu di atas 60%, artinya dia tidak melanjutkan langganan ya. Dan ini merupakan tools yang saat ini lagi trending dan revolusioner yang kita sebut dengan machine learning. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Patria.